Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada website ini akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilihat dari beberapa analisis sektor yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, di mana pada bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki populasi sebesar 3.842.932 jiwa dengan proporsi 1.901.735 laki-laki dan 1.941.197 perempuan. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun ke tahun terus mengalami kenaikan seiring dengan berjalannya pembangunan sarana dan prasarana. Sayangnya, pada tahun 2020, perekonomian Daerah Istimewa mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan adanya aktivitas pariwisata dan juga kegiatan yang membutuhkan mobilitas tidak berjalan dengan semestinya. Sektor pertama adalah kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2019, penduduk miskin tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada di Kabupaten Kulon Progo, yakni sebesar 17,39%. Jika dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan, Kabupaten Bantul menempati posisi ketiga di mana daerah ini memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Sedangkan dari tingkat keparahan kemiskinan, Kabupaten Yogyakarta jauh lebih baik dari kondisi penduduk miskin seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah sektor kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun 2014 sampai 2018, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Dalam laju pertumbuhan penduduk per kabupaten tahun 2018, mengalami peningkatan yang tertinggi yaitu pada Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat laju pertumbuhan 1,16%, sedangkan pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan yang fluktuatif yang cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi pada pertumbuhan ekonomi ada pada tahun 2018, sedangkan pada pertumbuhan penduduk ada pada tahun 2015. Yang ketiga adalah sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor pariwisata menyerap tenaga kerja bidang perhotelan per tahun 2020 sebanyak 7.781 jiwa. Pada tahun 2018, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan yang berdampak positif dalam menumbuhkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 27,6% atau sebesar 606.468.910.587 miliar. Yang keempat adalah sektor perhotelan, yaitu subsektor dari pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan meningkatnya jumlah hotel yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar hotel tersebut, sehingga hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pajak hotel sendiri merupakan penyumbang pajak asli daerah paling besar daripada sektor yang lainnya. Pajak dari sektor hotel ini sering melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima adalah sektor kelautan dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki garis pantai sepanjang 113 km, yang membuat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, sektor kelautan dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menghasilkan 362,33 miliar melalui kegiatan ekspor dan 35,88 miliar melalui kegiatan penjualan dalam negeri. Yang keenam adalah sektor koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.
Koperasi dan UMKM merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya 1.929 koperasi yang tersebar di penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu menggerakkan perekonomian dengan agregat omset sebesar 3,67 triliun rupiah. Sedangkan UMKM sejak lama menjadi penopang ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut hasil sensus ekonomi 2016 menunjukkan bahwa 98,4% perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan UMKM dan mampu menyerap sebesar 79% dari tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 79,6%. Sektor ketujuh adalah ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah angkatan kerja yang semakin naik menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk usia kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh melambat. Hal tersebut sejalan dengan tumbuhnya angkatan kerja yang terkoreksi. Pada dasarnya, tenaga kerja akan berpengaruh positif terhadap perekonomian. Daerah Istimewa Yogyakarta tersendiri memiliki kecenderungan di mana pekerja memiliki pendidikan yang rendah. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang rendah, maka terdapat peluang dalam mendapatkan penghasilan yang rendah pula. Jika keadaan ini terus-menerus terjadi, maka tingkat pendapatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Sektor yang terakhir adalah upah minimum regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin tahun, UMR di berbagai kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Sebagai contoh, Kabupaten Yogyakarta mulai tahun 2017 senilai Rp1.572.200 meningkat pada tahun 2018 yaitu Rp1.709.150 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp1.848.400. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, produk domestik regional bruto di setiap kabupaten mengalami peningkatan atau membaik. Berbagai faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap UMR yang ditetapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, hal tersebut juga mempengaruhi tingkat kebutuhan yang semakin tahun semakin meningkat. Meskipun peningkatan UMR di Yogyakarta hanya sebesar 100.000 per kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penurunan UMR pada setiap kabupaten di Yogyakarta. Profil kelompok Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terdapat Fahmi Aziz sebagai ketua dan juga anggotanya terdapat Ervadia Sika Putri, Nur Eliza, Safa Alif Ramadhani, Rizky Dian Rahmawati, Diki Prastiko, Adnan Dian Firmansyah dan juga Saga Noviawan. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.